Ya, teman-teman, hari ini bagian ketiga ya. Tanggal 20 bulan 12 berarti transaksi untuk tanggal 19. Baik, teman-teman. Terima kasih sebelumnya ya yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Dan yang telah memberikan subscribe, like, komen juga luar biasa ya, teman-teman ya. Tanpa adanya teman-teman, video ini bukan apa-apa. Baik, teman-teman, kita langsung aja ke bagian ketiga ya. Sebentar, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah bagian ketiganya, teman-teman ya. Ada MFIN ya. MFIN itu kemarin sempat terhenti ya. Ini gara-gara ada pembagian saham bonus, teman-teman ya. Jadi si emiten ini disuspend ya. Ini berdasarkan berita dari CNBC ya, bahwa menghentikan sementara saham PT Mandala Multifinance yang terkait dengan permasalahan saham bonus tuh kan. Jadi gara-gara permasalahan saham bonus ya. Nah, ini si Bursa Efek juga tidak menentukan kapan. Nah, tinggal nunggu aja pengumuman daripada yang punya emiten ini ya. Nah, ini berdasarkan peraturan pihak otoritas jasa keuangan telah menyampaikan bahwa keputusan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 14 Oktober terkait persetujuan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi saldo laba perseroan per tanggal 31 Desember 2023 tidak dapat dilaksanakan. Nah, jadi kata bursa tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, ini peraturan nomor 8-nya ya. Jumlah saham yang dibagikan untuk saham bonus yang merupakan dividen saham ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut. Dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham di paling rendah. Paling rendah. Kalau sekarang kan udah tinggi banget, teman-teman, si MFIN ini ya. Bayangin 10 tahun aja harganya udah sekitar berapa nih? Sekarang harganya 3.350 dari berapa? Dari 10 tahun ini. 2023, 2024 ini. Nah, ini nih. Dari 1.600 ke 3.500. Betul, teman-teman, yang mungkin bursa juga menilai wah ini ada apa-apa nih gitu mungkin ya. Makanya dihentikan sementara sampai si pemilik emiten memberikan keterangan yang lebih lengkap ya. Oke, teman-teman. Untuk MFIN sudah ya disuspendnya karena begitu. Jadi sebenarnya ini si bandar lokal sudah terus akumulasi ya. Nah, ini sering disuspend, teman-teman nih. Ini disuspend nih ya. Nah, kemarin juga mungkin karena sebenarnya udah bagus disuspend ketika harga tinggi disuspend. Cuman dia dilandaikan udah bagus, dinaikin lagi harusnya tidak kena suspend ya. Cuman karena pembagian bonus aja nih, jadi si MFIN ini dibatasi ya. Oke, kita lanjut ya ke emiten berikutnya. Ada PTBA ya. PTBA semuanya mengarah kepada garis penurunan sudah terlihat ya di sini, teman-teman ya. Kejangkau, kita hapus ya. Juga sama nih, garis penurunan sudah terjangkau. Nah, ini tinggal dikit lagi, teman-teman, ke garis penurunan ketiganya di 2561 ya. Ini baru belum kesentuh apapun. Sampai sedau juga belum. Nah, per hari kemarin itu ternyata ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Bandar foreign ngebuang sejak 13 Desember, teman-teman ya. 13 Desember dia ngebuang. Nah, tanda-tanda kenaikannya sudah ada, teman-teman, per hari. Bukan. Ini bukan. Ini belum ketembus, teman. Jadi sini tidak ada tanda-tanda kenaikan. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Si MA10 masih di atas skala, MA12 juga masih di atas skala, artinya masih bisa turun ke bawah. Bandar lokal juga masih jualan. Perhatikan, bandar lokal masih jualan, teman-teman ya. Dan bandar foreign juga masih jualan ya. Tinggal tunggu penguatannya aja. Sekarang siapa sih yang jual per hari ini aja ya? Karena penurunan sangat tajam hari ini ya. Untuk foreign siapa yang ngejual? Untuk foreign ada ZP, AKBK, TP, tapi yang masuk bagus, teman. CC ini sama kakak yang masuk ya. Yang masuk broker bagus. Domestik, teman-teman kita yang beli. Nah, teman-teman, nanti kalau ada yang seperti ini lebih baik teman-teman jangan ngambil sikap apapun walaupun dia naik. Kenapa? Karena MA10-nya masih berada di atas candle ya. Tunggu aja MA10 sudah mulai landai dan sudah mulai di bawah candle, itu mungkin tanda akan ke atas, teman-teman ya. Beberapa kali nih. Ini tidak terjadi nih. Ini masih nyatu sama candle. Yang ini sebenarnya harusnya yang ini itu udah terjadi, cuman
Ya gimana tuh kan, pinginnya bandar seperti itu, sekarang bandar poren kembali beli gitu kan. Pas tanggal 12 ternyata ada pengumuman lain kan, sesama poren kali, woi tanggal sekian jatuhin, woi. Mungkin seperti itu ya. Akhirnya pada jatuh semua, yang harusnya istilahnya wah berdasarkan MA nih udah keren gitu kan, udah masuk MA 200, udah masuk MA 20, apalagi MA 10 gitu kan. Harusnya secara teori ini harusnya di up, cuman ya karena gak mau ya udahlah, kemauan saya bilang, TA fundamental kalah dengan kemauan bandar. Makanya bandarmologi diperlukan gitu kan. Nah, ini masih bandarnya masih pada keluar gitu teman-teman ya, sama bandar lokal sama poren masih keluar. Oke, kita lanjut ya. Ada TOSK CC Akum atau CC Poren. Udah bagus teman-teman ini. Secara TA sudah bagus, tinggal MA sebelum menghadap ke atas aja. Ini juga sudah bagus, terus tidak ada PR, paling PR di bawahnya aja di berapa nih? 57-nya. Terus bandar lokal juga sudah akumulasi, bandar poren juga akumulasi. Perhatikan bandar poren itu siapa kata teman kita CC. Wah, betul, CC sudah akumulasi dengan baik. CC sekaligus jual beli 162, jual 10, artinya CC akumulasi banyak teman-teman ya. Terus untuk bandar lokal juga udah keren banget. Yang kemarin itu jualan di atas, cuma dia di atas kembali, dia akumulasi, artinya dia tidak menjual semuanya. Di sini ada IH, ada ZJ, ada AG. Ini broker bagus semua teman-teman ya. IH, YJ, AG, broker SHRG. Jadi kebanyakan yang ngambilnya broker teman-teman, bukan teman-teman kita gitu ya. Dari tanggal 19 kita cek tanggal 19 sekarang ya. Ya betul. Tanggal 9 sekarang kan 20 nih. Jadi broker yang ini bagus. Ini secara teori harusnya sih tunggu dulu, masuk dulu MA nya di bawah candle baru up ke atas ya. Kalau ini kan masih ke bawah nih. Cuman pungutan sudah bagus teman-teman, nih pungutan bandar lokal ataupun poren sudah bagus. Harusnya secara teori ini CC kan, CC sebagai motor penggeraknya mungkin gitu ya, nanti ke depannya, karena CC itu akumulasi, memaaf harga dan menjual. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini juga sudah istilahnya udah berapa hari ya porennya akumulasi. Nah, udah bagus teman, jadi tanggal 17 ya. Warna akumulasi. Nah, bandar lokal juga udah keren teman akumulasi. Nah, nih ya. Secara teori seharusnya secara bandaran gitu kan harusnya udah bisa di up. Mungkin karena di up, nggak di up kenapa? Mungkin belum cukup teman-teman. Karena harus cukup dulu barangnya. Nanti kalau nge-up istilahnya dihajar juga sama retail, bukan ngajar retail ya. Nggak bisa dimakan ya, harga dia lebih tinggi, gimana ngejualnya gitu teman-teman. Mereka juga punya peraturan tersendiri, harus dinaikkan ke angka berapa gitu kan, nanti diturunkan ke harga berapa, itu sudah bisa punya average tersendiri harganya. Nah, ini kebetulan si bandar lokalnya masih berada di atas, dia jualannya belinya banyak banget. Nanti dia sudah kemarin waktu jatuh jualan di sini, jualan tapi dia sendiri mungut lagi, ngejual lagi. Di sini ditransaksikan dengan baik teman-teman, di sini area sini ditransaksikan dengan baik. Keluar masuk. Nah, sekarang beberapa hari ini 16 Desember ini dia ngambil terus ya. Dan poren juga diserangi dengan CCC. Keren teman-teman, harusnya yang secara MA tinggal satu pematik lagi, MA 10-nya sudah mau dibahkan, bisalah ke angka ke 84 atau enggak target keduanya di 104. Oke, lanjut. Dewi terjun katanya ya. Oh iya, saya bilang waktu di shot ya, sampai nyampe target nih Dewi deh, ternyata dia terjun teman-teman. Dia nggak apa-apa teman-teman ya, ini bagian daripada keinginan dari seorang market maker ya. Jadi target ini belum saya cabut ya, biarkan saja. Ini ternyata tidak terjadi dan tidak diam. Kalau diam akan saya cabut yang ini ya, karena tidak diam akhirnya tidak dicabut, biarin aja. Nah, untuk kemarin itu ternyata bandar lokal jualan teman-teman. Bandar lokalnya ada siapa? Ada si BR, BQ, AT, AI, TP. Nah, yang masuk si MG sama si IH teman-teman. Nah, harusnya secara teori sih kalau udah si MG masuk biasanya suka jualan juga teman-teman ya. Makanya mudah-mudahan si hari Jumat ini si MG bisa jualan lah, agak kalah sedikit gitu ya. Nah, untuk bandar poren juga sudah keluar ya. Jadi ini yang nerima CC benar, CC ngumpulin di sini nih teman-teman ya. Jualan di atas seperti teorinya bahwa CC itu seperti, kita lihat CC nih punya barang enggak? Masih cuci barang 12.000 lot lagi ya. Dari semua totalnya berapa ini? CC ngambil ngambil baru ya ngambil. Enggak, CC ngambil 2,7 262 240. Oh, sisa barang teman. Ingat ya, yang namanya sisa barang dijual di berapa aja, kadang-kadang untung.
Nah ini untuk domestiknya ada si MG teman-teman, lumayan ya. Mudah-mudahan si MG bisa mempertaruhkan reputasi sebagai MG nih untuk bisa jualan di atas ya. Keren kadang-kadang MG. Kalau dulu itu kalau MG itu suka dikejar-kejar ya, sekarang udah nyatu sama retail sama ya banyak kepentingan di MG. Kalau dulu kan kalau MG udah masuk pada ikutan gitu. Kalau sekarang udah enggak lah. Sudah banyak broker-broker yang lain juga bagus ya, LG juga, terus CC Foreign juga bisa diikutin, PD juga bisa, sekarang PD juga bisa diikutin teman, kadang PD juga dimasukin sama bandar juga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Dewi seperti itu ya. Mudah-mudahan sih di si bandar lokasi udah keluar banyak gitu kan, cuman yang nampungnya si MG ya, mudah-mudahan si MG bisa jual dengan baik ya, dan si Foreign masih ada barangnya. Oke, kita lanjut ke SA SAPX Satria antar apa nih? Wis terjun bebas nih teman-teman. Karena suspend ya. Karena suspend penurunan harus ditaikin, betul teman-teman ya. Ini kalau ada penurunan ya harus ditaikin ya. Kita hapus dulu deh. Teman kita kenapa ini? SAPX. Nah, teman-teman kita lihat dulu ya posisi. Kita lihat posisi. Nah, SAPX ini udah dalam posisi dia di bawah banget ya. Berapa nih? 553, paling rendahnya 553 ya. Ini sudah harga murah banget. Ya udah harga murah banget, berarti sekarang lagi terjunkan bebas. Teman-teman suka dengan emetinnya atau gimana ini? Soalnya tidak ada pertanyaan di sini ya. Bid dan offer. Kita lihat bid dan offernya. Gitu teman, lumayan teman ya, 1000-an ya, 100-an, tapi ke bawahnya 100-an ya. Nah teman-teman, kalau yang seperti ini ya, ini kena suspend. Ini kan penurunannya tajam banget, kena suspend lah dia ya, kena suspend. Habis kena suspend, otomatis dong dia kan harus jangan diturunkan, harus minimal ditahan lah gitu ya. Nah ini kemarin dia bagus, dia ada kenaikan 1 hari 2 hari gitu, lumayan dibikin shadow seperti ini. Nah saran saya dari saya sih, kalau teman-teman udah murah banget, ini udah murah, tapi teman-teman ingat bid dan offernya tipis ini ya. Makanya hati-hatilah ketika menemukan bid dan offer tipis ke bawahnya 130 ya. Tapi lumayan transaksinya per hari ini, per hari kemarin 20 miliar, lumayan berarti teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau yang seperti ini saya suka menghindari teman-teman, kecuali kalau scalping ya mungkin bagus lah. Cuma saya suka menghindari, kenapa? MA10 itu masih di bawah candle, maaf masih di atas karena itu tadinya downtrend teman-teman, dan memang sekarang harganya lagi murah teman, lagi murah banget ya. Murahnya 553, ini sekarang harganya lagi murah, cuman saya tidak akan mengambil risiko untuk ngambil seperti ini. Lebih baik saya nunggu aja konfirmasi MA10 nya, karena kecenderungan kan ini baru disuspend kan ya. Nah ini ada, kalau bisa suspend berarti ada rencana turun teman-teman ya, ada rencana turun ya, kemungkinan bisa turun, tapi bisa juga karena mau disuspend harusnya ditaikin atau disidewaykan gitu kan. Cuma catatan dari saya, warna lokal terus ngebuang. Perhatikan warna lokal 11 Desember teman-teman ya. 11 Desember dia mulai ngejual. Sering kena suspend ya. Di 1 tahun udah mulai di bawah teman-teman. Udah berharga, udah di bawah banget ya teman, tapi tidak terlalu bawah banget. Ya udah di standarnya dah, di 746 udah standarnya gitu ya. Ini udah berapa nih? 947 ya, udah 900 lagi. Cepat banget naiknya ya. Nah ini untuk tanggal berapa, tanggal sekarang tanggal berapa nih? Dari mulai tanggal berapa ini? Tanggal 11 Desember. Kita cek 11 Desember untuk bandar lokalnya ya. Ada FS yang ngebuang, XA ngebuang. Nah teman kita yang banyak, makanya hati-hati teman-teman, kalau teman kita yang banyak kadang-kadang harus hati-hati ya. Walaupun di sini ada si MG atau si OD ya, tetap aja harus hati, karena yang pegang banyak barang itu banyak teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk saran saya kalau mau scalping aja silahkan gitu kan. Cuma kalau untuk swing lebih baik tunggu aja MA10 di bawah, karena ini belum ada pertanda betul ada kenaikan, cuman istilahnya ini hanya bisa jadi kenaikan sementara. Kenapa? Karena si barang lokal cenderung jualan, sama foreign juga jualan. Foreign juga jualan ya teman-teman ya. Jadi tetap harus hati-hati ya. Tanggal 19 ya. Kita lihat foreign. Ada CAU yang jualan, yang di CDR yang menerima cuma 48 juta saja, kecil teman-teman ya. Oke, untuk SEP kalau tanda kenaikan kemana teman-teman, ini kan bisa aja ke sini nanti ke depannya ya. Nah 1 itu tanda-tanda kenaikannya.
jelas juga ada. Cuman saya tidak menyarankan, lebih baik teman kalau mau scalpingan aja, kalau enggak teman-teman nanti tunggu di bawah aja. MA10-nya sudah mulai di bawah karena buangan daripada bandar lokal juga bagus, buangannya bagus teman, poren juga bagus buangannya. Artinya lagi dibuang dulu sama bandar lokal dan poren. Ya, mudah-mudahan sih ini kalau teman-teman suka dengan emetinnya ya, tunggu aja MA10-nya teman-teman di bawah candle untuk SAPX ini. Lanjut ada MSKY. Sorry teman-teman. MSKY juga menembus garis yang saya gariskan. Nah, perhatikan teman-teman ya, ini kan si ekor hijau juga si ekor hijau pas banget di si ekor hijaunya. Ini saya belum cabut ya. Nah, untuk bandar lokal kemarin dia mulai ngambil nih. Ternyata per hari ini dilepas lagi deh. Kita lihat bandar lokal siapa yang ngelepas. Ada KK, ada BK, ada AK, ada AT itu ya. Yang dari mana YP, CC, XL. Nah, kalau sudah sebegini teman-teman, karena lagi downtrend, biarkan saja mereka menembus kemanapun teman-teman. Yang penting teman-teman nanti ikutin aja MA10-nya ya. MA10-nya ikutin aja, jangan sampai teman-teman ngambil begitu aja gitu ya. Kalau banyak spekulan yang suka ngambil, wajah atau nih ngambil akhirnya naik. Sering ke teman-teman, kalau waktu saya awal juga seperti itu. Wah, ini turun seperti ini, langsung kesempatan kan, karena ada tarikan dari bawah. Ternyata kalau bandar berkatain bagaimana? Untung 1 kali 2 kali betul teman-teman ngambil sampai 2%, 3%, sampai 10% gitu kan. Cuman kalau lebih ke sini lah kok tidak sesuai dengan rencana yang biasa saya bilang. Tiba-tiba terus bawa ke bawah sampai mentok gitu, sampai mentok. Baru setelah beberapa puluh persen baru di-up lagi. Nah, itu teman-teman untuk menghindari seperti itu aja. Teman-teman kalau mau ngambil golok jatuh seperti, lebih baik scalpingan aja. Ingat hukum scalping apa? Beli sekarang, jual sekarang. Beli hari ini, jual hari ini. Jangan sampai diinapkan ya. Jangan sampai ini. Mau untung mau rugi jual sekarang dengan merem aja. Kalau untung ya sampai terbuka matanya. Kalau itu udah merem aja udah. Besok kita trading lagi lah, seperti itu teman-teman. Kalau yang untuk scalping jangan sampai teman-teman niatnya scalping malah jadi investing. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini penembusan yang satu belumnya. Smart Money kemarin sudah bagus banget ya, tapi nggak kuat ya, namanya juga bandar teman-teman. Seperti biasa bandar MSI suka dibawa ke bawahin, makanya hati-hatilah ketika sudah di bawah teman-teman. Tidak punya tahanan di bawah, cuma ini aja. Jadi ini dalam posisi si bandar lokasi masih ada, cuma sedikit lagi barangnya. Bandar poren juga masih ada, cuma sedikit lagi barangnya. Kita lihat poren siapa yang ngejual. Ada EP ya sebagai pemilik lapak ya, si EP ngejual nih. Oke teman-teman, kalau tenang MSK itu tenang teman-teman, walaupun dia dibuang tetap di 50 kan contohnya nih, MSK 50 kan, tenang, namanya ada bandarnya. Seperti itu, bandar itu pinginnya ngambil sebawah-bawahnya, jual setinggi-tingginya, itu yang namanya bandar teman-teman ya. Karena si EP adalah salah satu bagian daripada bandar, salah satu ya. Betul pemiliknya si EP sebagai ujung tombaknya siapa. Cuman kan si EP juga tidak bisa bergerak sendiri. Mereka juga harus punya bantuan dari broker-broker yang lain ya, anak teman-temannya juga lah gitu. Ya teman-teman, hati-hati aja. Walaupun Anda kalikan bisa kurang-kalikan sementara, lebih baik teman-teman kalau suka dengan MSKY atau mau average nanti MA10-nya di bawah candle itu pertandakan ke atas. Cenderung kok selama ini mengikuti MA yang mungkin teman-teman harus sebentar. Tapi kalau sudah dari bawah teman-teman bisa sampai ke harga yang saya tarik 79 atau enggak 102. Oke, MSKY seperti itu ya. PSAB katanya nyungsep, betul nyungsep teman-teman. Nah, ini garis yang saya gariskan sudah ketembus ya. Nah, terus ini garis yang belum ditembus satu pas di banget di sini jadi belum saya cabut ya. Nah, ini untuk PSAB, perhatikan dia ada pembuangan daripada bandar poren lokal. Ini lokal pembuangan, ini juga poren pembuangan. Per hari ini semuanya ngebuang ya. Per hari ini semua ngebuang. Tolong teman-teman hati-hati aja ketika menghadapi emiten seperti ini. Betul suka ada istilahnya kagetan dikit peng ke atas gitu. Cuman hati-hati aja ya ketika ada sebutan seperti itu. Nah, perhatikan nanti MA-nya 10 teman-teman, MA 10 perhatikan aja MA 10-nya. Kalau dia semakin ke bawah dan masih di atas candle artinya masih downtrend. Ada tahanan yang kedua di angka 208 ya. Ini posisi bandarnya itu sekarang lagi jualan dulu teman-teman. Kirain kemarin itu mau jualan sideways atas ya. Karena market seperti ini ya akhirnya mereka juga harus ikutin arus gitu kan. Tidak mungkin mereka seorang bandar melawan arus ya. Harus begitu karena mungkin ada sesuatu hal gitu ya.
Apapun itu beritanya, yang penting kelihatannya bahwa si bandar lokal dan penjualan aja teman-teman ya. Kenapa turun bandar lokal dan persen jualan? Siapa yang nerima? Teman-teman kita. Kadang-kadang seperti itu. Ya foreign. Nah teman-teman jangan melakukan apa-apa aja. Lebih baik teman-teman santai saja menghadapi market seperti ini. Walaupun nyangkut, bukan teman-teman sendiri doang yang nyangkut ya. Oke, di sini walaupun ada pembohongan ternyata si Esa sama si Jan nerima. Ini broker bagus teman-teman. Tapi walaupun broker bagus, kita tidak bisa ngikutin bandar. Ingat, kita ini si SH sama si YJ itu siap nampung barang-barang dari bandar PSAB ya, karena dia sudah siap gitu dengan uangnya gitu kan. Sama CP juga, sama TP juga, IH juga, DR juga, ZP juga. Nah ini adalah biasanya dia di luar daripada bandar. Mungkin ada bandar sebagian, cuma di luar daripada bandar. Ada sebagian di luar daripada bandar yang emang dia hobinya begitu teman-teman. Ada yang hobinya keliling antar emiten. Dia ngejajal bandar-bandar. Dia modalnya kuat gitu teman. Dia modalnya kuat dan memanfaatkan celah. Nah mungkin celah-celah seperti ini yang dimanfaatkan untuk kenaikan sementaranya. Karena kalau kenaikan sementara suka diizinkan gitu ya. Cuman kalau yang pemilik emiten yang nggak mau, kadang-kadang ya dijebloskan lagi ke bawah gitu kan. Ini SHYJ ya CP udah bagus, broker bagus semua yang derivat, tapi teman-teman jangan sampai teman-teman nanti nangkap godok jatuh juga gitu ya. Lebih baik teman-teman berhati-hati. Sekarang itu lagi pembuangan daripada bandar lokal dan foreign ya. Lokal dan foreign cenderung kompak teman-teman membuang. Naikin kompak, nurunin kompak. Lebih baik nanti teman-teman nunggu aja emas sebelumnya di bawah candle. Mungkin itu akan menjadi pertanda dia akan ke atas lagi ya. Jangan ngambil keputusan kalau mereka seperti ini. Lebih baik teman-teman diam aja dan pantau aja. Tapi kita harus berada di market teman-teman ya. Dewa. Kita lihat PSAB posisi teman-teman. 10 tahunan ya. Oh iya teman-teman, dia lagi menurunin tensi teman-teman ya. Lagi menurunin tensi ini. Sempat saya bahas bahwa PSAB harga selama 10 tahunan sudah tertinggi kan. Makanya dia menurunin tensi dulu teman-teman ya. Mungkin bisa ke arah setengahnya dari sini ya. Kecenderungannya ketika setengahnya kurang kopi ini. Mbahnya berasa. Perhatikan ketika dia udah puncak teman-teman, cenderung dibawa ke harga tengah, cenderung agak digeser dikit ke harga tengah-tengahnya, antara harga tengah sama harga murah. Mungkin tengah-tengah sini teman-teman ya. Di 212 itu udah mulai murah. Tapi kalau dia dibawa ke bawah lagi, maka tetap harus hati-hati. Karena apa? Karena sudah tertinggi harganya, sudah melewati harga yang tertingginya, makanya harus hati-hati ya. Bisa angka ke arah tengah dulu, jangan ngambil keputusan kalau sudah begitu teman-teman. Lebih baik, ini udah agak murah dikit, cuman jangan ngambil keputusan walaupun broker yang ini bagus teman-teman yang ambil. Lebih baik teman-teman nunggu aja konfirmasi masa sebelum. Baik, Dewa juga turun. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus ya di sini ya. Beberapa hari yang lalu ketembus, ini baru ada yang ngasih tahu lagi. Oke, Dewa untuk penurunan Dewa cenderung dia normal ya. Dewa masih normal teman-teman nih. Bandar foreign, bandar lokal masih akumulasi. Per hari ini aja bandar lokal masih akumulasi. Oke, ada YP, AZ, XA sama Beki untuk hari ini tanggal 19 kan. Betul, tanggal 19. Nah, untuk foreign juga ya, jualan cuma sedikit lah teman-teman. Cuma nanti 597 ya. Kecil lah teman-teman ya. Cuman ya kalau dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengeluaran. Kalau digabung-gabung gitu kan, ini kan sisa daripada sisa daripada penjualan ya ini. Ini ZP BK sudah mulai masuk kembali. Tapi tetap teman-teman kalau kita sebagai retail tetap harus mengikutin istilahnya lebih baik ngikutin rule tersendiri lah. Emang bisa gitu teman-teman. Wah bandar lokal akumulasi lagi nih, bisa spekulasi gitu kan. Cuman ya saya serahkan kepada teman-teman sih gitu ya. Cuman informasi dari saya teman-teman bandar lokal terus akumulasi, perhatikan akumulasi di sini teman ya. Dia sempat ngejual kan di area sini nih, terus akumulasi lagi. Tapi perlihat foreign teman, terus akumulasi, ada pembuangan tapi sedikit ya. Jadi si foreign terus akumulasi terus di si bandar Dewa, si Dewa ini. Jangan sampai teman-teman lepas daripada 99 aja. 100 ya, lepas daripada 100. Kalau masih tektokan di antara sini kan yang masih 200-nya masih dalam posisi uptrend ya. Lebih baik teman-teman ya masih bertahan aja di sini, soalnya MA200 masih uptrend, minimal tektokan di sini aja dulu teman. Kalau sudah lepas daripada ya udah dari bandar juga udah kelihatan sudah mau jualan, ya udah teman-teman harus berpasrah diri gitu kan. Kalau Dewa coba lihat Dewa ini, kalau saya Dewa itu sudah tadu kalau nggak salah udah sampai harga atas juga sama deh betul. Terlihatnya Dewa untuk sini ya. Takutnya seperti saham
Udah di Dewa maksimalin deh. Oh masih ada kesempatan teman-teman di Dewa ya. Cek dulu masih ada kesempatan ke atas. Soalnya pernah di harga jual harga tinggi. Satu lagi PSAB. Ini soalnya satu lagi PSAB. Saya lupa nih kalau siapa namanya, kalau PSAB apakah ada kesempatan. Oh iya, kalau PSAB sudah harga tertinggi teman-teman. Jadi kalau diturunin wajib, tapi kalau Dewa masih ada kesempatan teman-teman. Dewa masih ada kesempatan ke harga yang lebih tinggi lagi ya. Walaupun 10 tahunan dia istilahnya sudah harga tertinggi, perhatikan ya. Tapi kalau lihat dia dari tahun berapa? Dari tahun 2000 berapa ini? Tahun mana tahun nih? Nah, ini maksimal ya. Tahun berapa nih? Tahun 2027. Nah, dia sempat menduduki ke 500-an ya. Ya jangan tinggi-tinggi lah, ke angka 200 juga udah keren gitu teman-teman ya. Karena setaranya ke angka 72, terus ke angka berapa ini lagi 57. Sekarang sudah agak lumayan 108 ya, mudah-mudahan bisa ke angka yang lebih tinggi lagi lah. Kesinilah minimal ya teman, ke 220 lah gitu ya. Ke harga waktu tahun 2009. Nah, jadi si Dewa ini ada kesempatan ke apa namanya, ke harga itu teman-teman, karena kalau 10 tahunan emang terlihat udah mahal banget gitu kan. Saya suka lupa ngecek untuk keseluruhan ya, ternyata dia itu sempat ke harga 800. Jadi kecenderungan ke atasnya masih ada teman-teman untuk Dewa ini, karena bandar lokal dan forex cenderung terus akumulasi. Ya mudah-mudahan seperti itu untuk Dewa ya. Oke teman-teman, satu lagi. Ada ISEA nih, ISEA. Nah, ISEA saya kecek. Oh, ISEA turun pangkat. Nah, ini kenaikannya. Nah, ISEA itu teman-teman ternyata dia diambil sama bandar lokal. Teman-teman perhatikan nih. Bandar lokal sudah ngambil, kemarin juga sudah banyak yang keluar. Teman-teman kita banyak keluar nggak? Malahan pada nambah lagi teman-teman kita ya. Tapi si kakak terus beli teman-teman ya, nggak apa-apa walaupun sedikit, tapi jadi si kakak ini ada bagian porennya, maaf salah. Si kakak ini ada bagian bandarnya dan ada bagian retailnya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang si kakak banyak gitu, padahal si kakak cuma ngambil beberapa aja gitu kan. Di sini cuma ngambil 1.400 aja dari 10.000 itu teman-teman, itu lumayan lah gitu ya. Teman kita hanya si XC aja yang keluar untuk per hari kemarin, tapi XA malah nambah muatan gitu ya. Maka itu hati-hati teman-teman untuk istilahnya, karena si Poren kan belum ngambil, jadi ini hak prerogatif daripada bandar lokal teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ini sudah menandakan kakak sudah ada juga di 65. Kenapa saya bilang ini si SCA ini ke bawahin ya, karena teman-teman terus ngambil. Perhatikan nih, tinggal 16 aja ya. Nih XC ngambil terus ya. YC keluar, XC keluar ya. Kalau banyak yang cut loss aja teman-teman, padahal bulannya dia ini masih tanggal 8 Juli ya. Saya sampai hafal tanggal 8 Juli ini teman-teman. Mana sering bolak-balik gitu kan. Nah, ya. Nih 309 Excel XC 388. Hasil masih di atas 300 kan. Nih CC juga kan sebagai CC juga. Nah, ini kalau masih di atas 300 ya si Banar gimana dong gitu kan. Si kakak udah lumayan sih, udah dapat 272 gitu kan. Kalau totalin 272 gitu lumayan gitu kan. Cuman kalau kita lihat teman-teman nih, kita tengah 16 deh, 309 308 309 ya. Jadi artinya ini terus ditambah aja sama si buat average gitu kan. Nah, ketika dari tanggal 1, kalau dari tanggal 1 sih udah turun sekitar 3.000-an lah, 3.000 lot gitu ya. Ditunggu aja di angka 100-an, mungkin kalau 100-an mungkin bisa ya. Nah, tunggu aja si teman-teman kita tuh di bawah 100 teman-teman, kepunyaan lotnya nih. Ini masih 300 kan, minimal 100 lah gitu kan. Buat teman-teman kita udah pada keluar ya, mungkin bisa di up gitu ya. Kalau sekarang kan masih mimpin gitu kan di XL, CC, XC, YP ini kan bagian daripada bandar. Bukan ada, kalau PD ada bagian daripada bandar. Ini kan lokal, di YP juga ada bagian daripada retail juga.
Sama Cece juga banyak yang bagian retail juga, maka saya bilang Cece tidak terlalu berperforma dengan baik ya. Buktinya di sini di CSC aja udah pemimpin kedua tapi tidak mau memaaf harga dan memakan lot punya CXL gitu kan. Nah ini kalau CP saya bilang kan spesialis bawahan, makanya hati-hati ketika si broker CP yang menguaikan gitu kan, karena cenderung dia jago untuk membawa. Nanti jual dia ngambil di bawah banget teman biasa seperti itu. Yang nanti mungkin kalau si CP sudah menguat lagi mungkin bisa bagus ya. Kalau sebentar ini si kakak masih bergerak sendirian si kakak nih, cuma lotnya sudah lumayan bertambah 272 ya. Minggu kemarin berapa dia? 222, artinya betul ada penambahan dari si kakak sudah mulai nambah lagi barang ya. Nah, mudah-mudahan si kakak ini yang menjadi motor penggerak nantinya. Mungkin ya kalau istri si kakak punya barang segini, retail kalau digabungin punya barang sekitar 1 juta lot, ya ambruk lah si kakak. Ya itu perbandingannya. Oke katanya broker lokal atau istilah retail punya 1 juta lot, habis 1/3-nya 300, saya punya 27 ya, nggak bakalan bisa nih kalau angkat, bisa dihajar sama yang cut loss gitu kan. Oke teman-teman, mungkin untuk ISEA seperti itu, jadi akan terus update, tenang aja teman-teman. Untuk ISEA ini ada ISEA, ada apa lagi tuh, DOS udah nggak bakalan dibahas lagi karena DOS maksudnya nggak bisa dibahas lagi, itu DOS kan udah mencapai targetnya. Mungkin ngebahasnya ya satu persatu aja, nanti kalau ada yang nanya baru saya jawab gitu ya. Untuk ISIA kan belum nyampe target teman-teman, SMGA juga udah belum nyampe target, nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, untuk pagi ini untuk bagian ketiganya sekian dulu ya, nanti kita kalau keburu ke bagian keempatnya ya. Sekian dan terima kasih, ciao.